Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum saya mulai pelajaran IPS ini, mari anak-anak kita membaca bismillah bersama-sama, lalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dalam mencari ilmu ini kita akan memperoleh ilmu yang bermanfaat, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Mari mulai membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka bab yang pertama, yaitu tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. A. Mengenal negara-negara ASEAN. Negara-negara Asia Tenggara disebut juga negara-negara ASEAN. Hal tersebut disebabkan organisasi ASEAN merupakan kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi ASEAN itu adalah nama sebuah organisasi yang makin lama makin berkembang, makin lama mengalami kemajuan, sehingga sekarang ini ASEAN dikenal dengan nama negara-negara ASEAN. ASEAN itu didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Didirikan oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Mula-mula 5 menteri luar negeri dari 5 negara ini bertemu di Bangkok, yaitu ibu kota negara Thailand. Dalam pertemuan ini menghasilkan sebuah kesepakatan bersama yang dinamakan Deklarasi Bangkok. Nah, Deklarasi Bangkok inilah yang dijadikan sebagai dasar pembentukan organisasi ASEAN. Mula-mula organisasi ASEAN ini ketika saat berdiri itu dinamakan Organisasi Perbara, Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Jadi Perbara, Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Akhir-akhir ini persatuan yang bernama Perbara ini makin terkenal di dunia internasional, sehingga organisasi Perbara ini mengalami perubahan nama, yaitu mengikuti perkembangan di dunia ini, sehingga bahasanya diganti dengan bahasa asing, yaitu Association of Southeast Asia Nation, disingkat yaitu ASEAN. ASEAN, Association of Southeast Asia Nation. Association yaitu perserikatan.
of South East Asia Nation. South itu selatan, East itu timur. Jadi perserikatan bangsa-bangsa South East. South East itu tenggara, South itu selatan, East timur. Jadi kidul wetan itu artinya tenggara. Maka organisasi perbara istilah bahasa asingnya yaitu Association of Southeast Asia Nation, Perserikatan Bangsa-bangsa Asia Tenggara. Adapun sekarang ini anggotanya makin bertambah sehingga menjadi 11 anggota negara-negara ASEAN, yaitu Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Brunei Darussalam. Anggota-anggota ASEAN ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada yang namanya anggota asli, ada yang namanya anggota tambahan. 11 negara ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada anggota asli. Yang menjadi anggota asli adalah negara-negara yang ikut menandatangani deklarasi Bangkok. Artinya negara-negara yang ikut bertemu, yang menteri luar negaranya bertemu di Bangkok, Thailand, yaitu 5 negara. Seperti dari Indonesia, menteri luar negerinya waktu itu ada Malik. Dari Malaysia, menteri luar negerinya waktu itu adalah Tun Abdul Razak. Dari Filipina, ya, Tanat Khoman. Dari Singapura, Narcissus Ramos dan sebagainya, itu negaranya dikenal dengan anggota asli. 5 negara, karena didirikan oleh 5 negara ini, maka negara yang mendirikan disebut anggota asli. Kemudian sekarang ini bertambah terus sehingga menjadi 11 negara. Yang lainnya anggota asli itu disebut anggota tambahan, seperti Brunei Darussalam, kemudian Myanmar, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Timor Leste. Itu adalah anggota tambahan. Jadi sampai sekarang ini anggota organisasi ASEAN itu ada 11 negara. Yang akan kita pelajari dalam bab ini, pertama itu letak geografi negara-negara ASEAN. Unsur geografis merupakan salah satu objek geografis. Objek geografis digolongkan menjadi 2, yaitu objek geografis fisik dan objek geografis non-fisik. Negara-negara anggota ASEAN ini yang akan kita pelajari, pertama adalah letak geografisnya. Nah, letak geografis dari negara-negara ASEAN ini mempunyai persamaan, yaitu sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Sehingga persamaan inilah yang mendorong kepada negara tersebut untuk bersatu, untuk mendirikan sebuah organisasi yang namanya ASEAN, Association of Southeast Asia Nation. Di samping mempunyai persamaan
letak geografis juga mempunyai persamaan sejarah, yaitu sama-sama pernah mengalami hidup dijajah oleh bangsa Eropa, oleh bangsa asing. Indonesia pernah dijajah oleh beberapa bangsa Eropa, dijajah oleh Portugis, dijajah oleh Spanyol, dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Inggris. Itu yang dialami oleh Indonesia. Begitu juga Malaysia juga pernah dijajah oleh bangsa Eropa, yaitu dijajah oleh Inggris. Kemudian negara-negara yang lainnya seperti Singapura, Filipina juga pernah mengalami nasib yang sama seperti itu, dijajah oleh bangsa lain. Nah, karena persamaan sejarah semacam ini dan persamaan letak geografisnya, maka persamaan itulah yang mendorong timbulnya gagasan dari beberapa menteri luar negeri dari 5 negara itu untuk membentuk sebuah organisasi yang namanya ASEAN. Objek geografis fisik antara lain yaitu yang berupa bentang alam, letak, luas, batas, dan iklim. Adapun objek geografis yang non fisik adalah keadaan penduduk dan aktivitasnya, aktivitas kegiatan penduduknya. Jadi objek geografis dibedakan menjadi 2, objek geografis fisik dan objek geografis non fisik. Yang objek geografis fisik meliputi bentang alam, letak, batas, luas, dan iklim. Adapun yang objek geografis non fisik yaitu keadaan penduduk dan aktivitas penduduk itu sendiri. Kegiatan penduduknya ada yang bercocok tanam, ada yang usaha di pertambangan, ada yang berdagang, ada yang menjadi pegawai pemerintah dan sebagainya. Itu usahanya. Itu yang termasuk objek geografis non fisik. Kemudian bentang alamnya, Asia Tenggara ini mempunyai bentang alam. Apakah bentang alam itu? Bentang alam adalah keadaan umum tentang suatu wilayah. Asia Tenggara terbagi atas 2 bagian utama, yaitu 1, bentang alam yang berupa daratan yang berbentuk semenanjung. 2, bentang alam yang berbentuk daratan yang berbentuk gugusan kepulauan. Jadi negara-negara anggota ASEAN yang jumlahnya ada 11 itu bentang alamnya ada yang berupa gugusan kepulauan, ada yang berbentuk bentang alam yang berbentuk semenanjung. Yang berbentuk semenanjung seperti Laos, Vietnam, Kamboja, kemudian yaitu Myanmar, Thailand. Ini yang berbentuk semenanjung bentang alamnya itu. Adapun yang seperti Indonesia, Filipina, Singapura itu adalah bentang alamnya berupa daratan yang berbentuk gugusan kepulauan. Maka negara-negara yang bentang alamnya berbentuk daratan yang berupa gugusan kepulauan ini dinamakan negara kepulauan. Termasuk Indonesia itu
negara kepulauan yang terbesar di dunia. Negara kepulauan karena wilayahnya terdiri dari beribu-ribu pulau, antara satu pulau dengan pulau yang lain dihubungkan dengan sebuah perairan. Wilayah negara kita ini misalnya mulai Sabang sampai Merauke. Sabang berada di Pulau W, Merauke di bagian timur sana berada di Pulau Rote. Itu adalah terdiri dari beribu-ribu pulau yang memanjang mulai dari barat sampai ke timur. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah negara kita Indonesia. Jadi negara-negara anggota ASEAN bentang alamnya dibedakan menjadi dua. Ada yang berupa daratan yang berbentuk semenanjung, ada yang berupa daratan berbentuk gugusan kepulauan. Yang berbentuk gugusan kepulauan seperti Filipina, Singapura, Indonesia, ya, kemudian Malaysia yang bagian timur itu juga berbentuk gugusan kepulauan. Adapun yang lainnya itu adalah negara-negara ASEAN yang bentang alamnya berupa daratan yang berbentuk semenanjung. Kemudian letak, luas, dan batas. Setiap negara itu pasti mempunyai letak dan punya luas dan punya batas. Wilayahnya antara negara yang satu dengan negara yang lain itu ada batas-batas tertentu. Tidak boleh orang-orang dari negara yang satu sampai menembus batas negara lainnya tanpa ada surat izin dari negara tersebut. Itu dianggap melakukan hal yang salah, merupakan kesalahan, karena setiap negara pasti punya batas. Letak suatu wilayah dapat ditinjau secara astronomis dan secara geografis. Letak astronomis adalah letak yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Apakah garis lintang dan garis bujur itu, anak-anak? Perlu kamu ketahui, di dunia ini ada garis khayal. Jadi kalau dilihat ya tidak tampak, khayal itu, yang dinamakan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang yaitu garis yang melintang dari barat ke arah timur. Garis lintang yang berada di tengah-tengah bumi menjadi garis lintang yang menjadi pembeda antara bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Ini dinamakan garis khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat. Ini melintang dari arah barat ke timur, letaknya di tengah-tengah bumi. Jadi garis khatulistiwa itu membagi bumi menjadi dua bagian, menjadi dua belahan yang sama, yaitu belahan utara dan belahan selatan. Sedangkan garis bujur yaitu garis yang membujur dari arah utara ke selatan. Garis bujur yang membagi bumi menjadi dua bagian, menjadi dua belahan yang sama ini dinamakan garis
bujur 0 derajat. Garis bujur 0 derajat. Jadi anak-anak harus tahu bahwa bumi yang bentuknya bulat ini, ya, bumi yang bentuknya bulat ini ada garis yang melintang dari arah barat ke timur di tengah-tengahnya ini. Yang berada di tengah-tengah bumi inilah yang namanya garis khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat. Begitu juga ada garis lagi yang membujur dari arah utara ke selatan. Di sini yang berada di tengah-tengah ini membagi bumi menjadi 2 belahan yang sama, yaitu belahan bumi barat dan belahan bumi timur. Garis bujur inilah dinamakan garis bujur 0 derajat. Jadi ada garis bujur 0 derajat, juga ada garis lintang 0 derajat. Garis lintang 0 derajat membagi bumi menjadi 2 belahan yang sama, menjadi belahan utara dan belahan selatan. Sedangkan garis bujur 0 derajat membagi bumi menjadi 2 belahan yang sama, yaitu belahan bumi barat dan belahan bumi timur. Letak suatu negara jika dilihat dari garis lintang dan garis bujur ini dinamakan letak astronomis. Jadi pengertian dari letak astronomis itu adalah letak suatu negara atau letak suatu tempat didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Nah, ini yang namanya garis lintang, ini yang namanya garis bujur. Lalu di sebelah utara garis lintang 0 derajat ini ada garis lagi, dinamakan garis lintang utara. Di sebelah selatan garis lintang 0 derajat juga ada garis lagi, dinamakan garis lintang selatan. Jadi di situ ada LU, ada LS. LU itu lintang utara dan LS itu lintang selatan. Begitu juga di sebelah timur garis bujur 0 derajat ini juga ada garis lagi, namanya garis bujur timur. Yang berada sebelah barat garis bujur 0 derajat dinamakan garis bujur barat. Jadi yang BB itu bujur barat, yang BT itu bujur timur. Letak semacam inilah yang dinamakan letak astronomis. Saya ulangi, letak suatu wilayah dapat ditinjau secara astronomis dan secara geografis. Letak astronomis adalah letak yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Adapun letak geografis adalah letak yang didasarkan pada posisi suatu wilayah terhadap wilayah lainnya, yang dinamakan letak geografis. Letak astronomis Asia Tenggara yaitu 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. 28 derajat LU sampai 11 derajat LS. LU itu lintang utara, LS itu lintang selatan. Berarti kawasan Asia Tenggara ini wilayahnya sebagian besar berada di sebelah utara garis khatulistiwa.
Kemudian yang sebagian kecil berada di sebelah selatan garis khatulistiwa. Wilayah Asia Tenggara itu ada yang berada di sebelah utara, di belahan bumi bagian utara, dan ada yang berada di belahan bumi bagian selatan. Dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, BT itu bujur timur ya, 92 derajat BT sampai 141 BT. BT itu bujur timur. Berarti kawasan Asia Tenggara ini seluruhnya berada di belahan bumi bagian timur. Itulah yang namanya letak astronomis. Jadi kalau ditinjau dari garis lintangnya, kawasan Asia Tenggara ini wilayahnya ada yang berada di belahan bumi bagian utara, ada yang berada di belahan bumi bagian selatan. Kalau ditinjau dari garis bujurnya, wilayah Asia Tenggara ini semuanya berada di belahan bumi bagian timur. Luas wilayah Asia Tenggara beserta wilayah perairannya kurang lebih mencapai 4.511.167 km persegi. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Tiongkok Selatan di bagian utara, Samudra Pasifik di bagian timur. Jadi kawasan Asia Tenggara itu berada di suatu tempat yang diapit oleh 3 perairan yang luas, yaitu Samudra Hindia, Laut Tiongkok, dan Samudra Pasifik. Letak yang semacam inilah yang dinamakan letak geografis, yaitu letak yang didasarkan pada posisi suatu wilayah terhadap wilayah lainnya. Saya ulangi, letak suatu negara itu bisa ditinjau dari letak astronomis dan bisa ditinjau dari letak geografis. Letak astronomisnya Asia Tenggara berada di daerah yang berada di bagian utara 28 derajat lintang utara, yang di belahan selatan 11 derajat lintang selatan, dan di antara 90 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Itu yang namanya letak astronomis. Sedangkan yang letak geografis, kawasan Asia Tenggara ini berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia, Laut Tiongkok Selatan, dan Samudra Pasifik. Kawasan Asia Tenggara memiliki batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan kawasan Asia Timur dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia. Kawasan barat, sebelah barat berbatasan dengan kawasan Asia Selatan dan Samudra Hindia. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Itu batasnya. Kemudian iklimnya. Tadi di atas sudah kita terangkan bahwa objek geografis fisik itu meliputi bentang alamnya, letaknya, luasnya,
batasnya dan iklimnya. Sekarang iklim. Iklim merupakan salah satu unsur geografis. Iklim adalah keadaan rata-rata udara atau keadaan rata-rata cuaca dalam jangka waktu yang lama dan meliputi daerah yang sangat luas. Itu iklim. Beda dengan cuaca. Kalau cuaca, keadaan rata-rata udara dalam waktu yang singkat dan meliputi daerah yang sempit. Kadang-kadang terjadinya perubahan cuaca itu tidak sampai lama. 1 minggu cuacanya berubah, 1 bulan ini cuacanya berubah, bahkan kemarin dengan hari ini bisa juga terjadi cuacanya mengalami perubahan. Tapi iklim jangka waktunya lama perubahannya itu dan meliputi daerah yang sangat luas. Itu bedanya. Sama tapi beda cuaca dengan iklim itu. Cuaca dan iklim adalah sama-sama keadaan rata-rata udara. Bedanya kalau iklim wilayahnya sangat luas dan waktunya lama. Mungkin sampai ratusan tahun baru ada perubahan iklim. Sedangkan cuaca wilayahnya sempit, waktunya singkat. Itu cuaca. Sama-sama keadaan udara, tapi wilayahnya sempit dan waktunya singkat. Saya ulangi, iklim merupakan salah satu unsur geografis. Iklim adalah keadaan rata-rata udara dalam jangka waktu yang lama dan meliputi daerah yang sangat luas. Sedangkan cuaca, keadaan rata-rata udara dalam jangka waktu yang pendek, jangka waktu yang singkat, dan meliputi daerah yang sangat sempit. Itu bedanya. Iklim ada 2 jenis, yaitu iklim matahari dan iklim fisis. Dilihat dari jenisnya, iklim dibedakan menjadi 2, ada iklim matahari dan iklim fisis. Iklim matahari adalah keadaan iklim yang didasarkan pada letak suatu wilayah terhadap garis astronomis. Wilayah Asia Tenggara secara astronomis terletak di antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Hal ini berarti wilayah Asia Tenggara itu berada di daerah yang beriklim tropis. Jadi di dunia ini ada yang namanya iklim tropis, ada yang namanya iklim subtropis, ada yang namanya iklim sedang, dan ada yang namanya iklim dingin. Semua kawasan Asia Tenggara sebagian besar ini wilayahnya adalah berada di daerah yang beriklim tropis. Hanya satu negara, yaitu negara Myanmar, itu wilayahnya ada yang berada di daerah yang beriklim tropis sebelah selatan, yang sebelah utara ada yang berada di daerah yang beriklim subtropis. Ini pembagian iklim di dunia. Iklim dari garis lintang 0 derajat ke utara sampai 23 derajat itu iklimnya tropis, ke utara lagi iklimnya subtropis. Begitu yang berada di belahan, begitu juga yang berada di belahan bumi selatan. Demikian anak-anak, materi IPS kita akhiri sampai materinya, yaitu sampai keadaan iklim, dan untuk selanjutnya kita kerjakan soal-soal mengenai
materi yang saya sampaikan tadi. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.